Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lantan Satya Tama sebagai perwakilan dari tim yang terdiri dari Yusuf Safriza, Rizky Agung Dwi Putranto, Muhammad Mujahas Abdur, saya sendiri dan Claudius Liasta akan membahas tentang sistem operasi sebagai tugas dari kuliah sistem operasi. Ya, langsung saja. Sistem operasi itu adalah program yang pertama yaitu mengatur jalannya aplikasi program, dan yang kedua penghubung antara hardware dan aplikasi program. Sedangkan tujuannya adalah untuk yang pertama itu kenyamanan, kedua efisiensi, dan yang ketiga kemampuan untuk berevolusi atau dapat dikembangkan lebih lanjut. Nah, kemudian berikut ini adalah skema dari sebuah komputer. Bisa dilihat bahwa sistem operasi adalah program yang menjembatani antara hardware seperti CPU, RAM, dan lain-lain dengan aplikasi software, utilities, dan application programs. Terus kemudian kemampuan dari sistem operasi itu sendiri diantaranya adalah yang pertama program development, yaitu mengedit atau mendebug program. Yang kedua menjalankan program, dan kemudian baca sendiri yang lain. Terus kita langsung saja lanjut untuk ke kernel. Nah, kernel ini adalah bagian dari sistem operasi yang berada di memori utama, di load pada saat pertama kali suatu OS dijalankan, berisi fungsi-fungsi yang paling sering digunakan dan sering disebut nukleus. Kemudian kita lanjut ke evolusi dari sistem operasi, yaitu yang pertama hardware yang semakin lama semakin baru dan semakin cepat dan bagus. Kemudian layanan baru, perbaikan bug-bug dari versi sebelumnya, dan serial processing, pemrosesan serial. Kemudian sistem sederhana, dan lain-lain. Kemudian untuk pengatur bahasa, yaitu untuk bahasa pemrograman misalnya bertipe spesial, misalnya seperti Linux itu C++, Windows juga. Kemudian menjadikan informasi ke monitor seperti compiler yang digunakan dan data yang digunakan. Kemudian ada fitur hardware, ya contohnya proteksi memori, timer, special instruction atau instruksi istimewa, dan interrupts. Ini contoh penggunaannya. Kemudian lanjut ke uniprogramming atau programming tunggal, yaitu proses pemrograman beruntun. Itu harus satu program harus menunggu program lain selesai untuk dapat dijalankan. Kemudian ada multiprogramming, yaitu dapat dijalankan secara paralel seperti ini. Nah, dan ini adalah histogram penggunaannya. Ini yaitu lanjutannya sistem berbagi waktu. Ini masih nyambung ke multiprogramming. Kemudian lanjut ke batch multiprogramming versus time sharing. Bisa dilihat sendiri. Oh ya, ini jangan lupa kalau misalnya terlalu cepat, Anda bisa pause dulu. Kemudian lanjut, ini operasi CTSS, bisa dilihat sendiri. Atau kalau misalnya belum terlalu jelas bisa dilihat di Wikipedia. Ini penjelasan tentang keberhasilan suatu sistem operasi. Bisa dilihat. Nah, kemudian ini adalah implementasi prosesnya. Dan ini lanjutannya hambatan dalam desain sistem operasi. Ini salah satunya adalah mutual exclusion gagal dan deadlocks dan lain-lain. Itu manajemen memori dan virtual memory. Ini udah mulai ada bahasa Inggris. Ini bisa dilihat grafik-grafiknya dan konsepnya. Nah, ini paging. Nah, ini teman saya translate-nya belum selesai tapi nggak salah. Nah, ini bisa ya bisa proses dibagi ke dalam blok-blok dan juga menggunakan virtual address, dan semuanya itu diberi ke main memory. Lanjut ke fungsi proteksi informasi dan keamanan.
bisa dilihat sendiri. Nah ini mirip dengan asas-asas dari kriptografi. Ini sama, availability, confidentiality, data integrity, dan authenticity. Ini dan ada scheduling atau penjadwalan. Itu intinya adalah fairness, differential responsiveness, dan efisiensi. Ini efisien. Ini elemen kunci dari sistem operasi bisa dilihat. Ini dan selanjutnya adalah struktur sistem dan level. Nah, ini langsung aja baca sendiri bisa. Ini urut ya dari atas ke bawah. Nah ini dan yang terakhir GUI berada di tingkatan terakhir. Nah sekarang ini lanjut ke sistem operasi modern. Itu ada microkernel yang di multi threading, jadinya ya mirip multi programming tadi, tapi kalau yang ini benar-benar dijalankan secara paralel, tidak bergantian. Kemudian systematic multiprocessing. Nah ini perbedaan multiprogramming, bukan perbedaan ya, ini multiprogramming dan multiprocessing. Distributed operating system, object oriented design, ya seperti object oriented programming, tapi untuk sebuah desain ini sehingga tidak mengganggu satu sama lain. Ya udah sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.